Ini kasus di mana pasien dirujuk pada minggu 32 dengan kondisi air ketuban yang berlebihan tanpa sebab yang jelas, jadi tidak diketahui pasti. Jadi saya berusaha untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada bayi ini di minggu 32, sementara dikatakan oleh sejawat bahwa dari pemeriksaannya sebelumnya tidak ada masalah. Perhatikan struktur telinga, terlihat daun telinganya ada di bawah sudut garis, kalau kita narik garis kacamata ke belakang itu ya. Jadi posisinya seolah-olah ini di bawah, atau istilahnya low earset position, telinganya cenderung melorot ke bawah. Perhatikan air ketubannya, banyak sekali jumlahnya, volumenya berlebihan seperti banjir. Terus saya melihat ke arah tangan ya, ke arah tangan ada sesuatu yang terlihat tidak pas lah pada bentuk tangannya. Bentuk tangannya seolah-olah itu ya bagaimana kelihatannya seperti ada yang aneh ya, seluruh memanjang seperti ini. Jadi ada bentuk posisi tangan yang tidak tampak normal ya. Ini ada sesuatu keanehan di posisi anatomisnya yang ini sampai menit keberapa saja saya masih belum bisa memastikan. Tapi begitu kita sudah sering melihat bentuk tangan normal, maka begitu kita lihat bentuk tangan seperti mencakar begini atau mencengkram, ini seolah-olah ini bukan bentuk tangan yang anatominya benar ya, anatomi normal. Terus kita coba lihat wajah, bentuk wajahnya itu bulat dengan perhatikan sudut palpebra atau sudut matanya yang melekuk ke atas ya. Ini kita melihat karakteristik dari wajah bayi dengan kecurigaan trisomi atau kelainan kromosom genetika. Jadi seharusnya bentuk wajah itu bundar, lonjong oval ya, tidak bundar dengan upslanting palpebra atau bagian sudut mata yang melekuk ke atas. Nah ini bayinya masih nutupi tangan. Nah perhatikan tangannya ini seolah tangan yang anatominya tidak pas ya. Tulang hidung saya coba mencari, terlihat tulang hidungnya ada, tapi dia kecil, tidak mencapai sampai ujung, kecil pendek tulang hidungnya, cenderung hypoplastik ya. Jadi ada karakteristik dari wajah janin yang mencurigakan ke arah trisomi atau suatu kelainan genetik ke arah Down syndrome. Hanya pasien ini kan kita baru juga meriksa, saya belum meriksa genetikanya. Ya tapi dari bentuk wajah dan bentuk anatomi air ketuban berlebihan ini ada sesuatu kecurigaan mendasar yang membawa suatu kesimpulan bahwa ini kecurigaannya mengarah ke arah Down syndrome. Sayang sekali minggunya sudah besar ya, 32 minggu, dan tidak diketahui dari awal kecurigaan ini. Dan anak pertama ibu ini juga suatu kelainan bawaan berat, di mana riwayatnya dikatakan dia ada riwayat kepalanya kecil atau mikrocefali anak pertama ya. Pas ini dari luar kota, dari arah Serang atau Cilegon ya, baru kemarin kita terima suatu kasus yang ya cukup prihatin ya. Kita tidak melihat mungkin dari awal ada suatu kondisi yang mencurigakan. Ini saya berusaha melihat wajah, kita lihat secara sistematis, lihat tulang hidungnya yang saya tidak lihat berada pada posisi yang normal dan cenderung kecil, hipoplastik ya. Mau dibilang pesek boleh saja, tapi kan harus ada tulang hidung. Ini tulang hidungnya kecil.
Ya. Nah, ini kita sekalian lihat bentuk bola mata kiri kanan masih seimbang. Ya, seolah-olah kita melihat seperti gambar ronsen ya. Ini saya tampilkan wajah. Ya. Jadi yang terlihat jelas itu air ketubannya banyak sekali. Banjir semuanya ketubannya. Perut ibunya ini sampai belendung gede sekali. Kasihan sampai kontraksi kuat sekali ya, perutnya kenceng. Terus perhatikan bentuk kepalanya ini bunder, bulat. Bentuk kepala normal kita itu oval lonjong, tidak boleh bulat bundar. Ini namanya brachycepal, jadi diameter biparietal atau pelipis kiri kanan itu lebih lebar daripada diameter kepala ujung depan ke ujung belakang. Nah, terus perhatikan kaki. Kadang kalau kita tidak pernah melihat struktur kaki yang normal ya, kita melihat kaki dengan jarak ada seperti kita memakai sandal jepit zaman dulu itu ya. Namanya sandal gap, jadi kakinya tuh antara jempol kaki dan jari selanjutnya tuh seperti kita pakai sandal, itu namanya sandal gap. Hati-hati, itu juga suatu penanda kecurigaan kelainan genetika. Ya, dari tangan saya mencurigai ada sesuatu yang tidak pas lah di bentuk tangannya ini. Ya, dari wajah sudah, bentuk kaki sudah. Yang belum saya lihat ini kenapa bayi ini ketubannya berlebih. Kalau bayi ketuban berlebih itu artinya dia tidak bisa menelan ya. Ada sesuatu yang tidak beres di proses pencernaannya. Sementara dia berkemih aja, berkencing saja. Nah, ini sampai lambung tadi saya lihat. Nah, tapi ini kandung kencing, ini lambungnya. Yang saya perhatikan tuh ada tekuan kecil di lambung. Jadi lambung itu kan harusnya lanjutnya ke usus. Sementara kandung kencingnya ini besar sekali. Bayinya seingat saya kemarin bayi perempuan ya. Nah, ini saya kembali mengamati lambung, seolah-olah ada yang tidak beres di lambung saluran cernanya. Kenapa? Baru nanti kita coba analisa pelan-pelan. Ya, ini ya, kelaminnya bayi perempuan sesuai ya. Itu anusnya ada. Jadi bayi ini anusnya terbentuk, cuma saluran cernanya kita belum yakin. Ya, bayi perempuan jelas sudah kita lihat. Yaitu kelamin bayi perempuan. Nah, baru kemudian kita kembali ke lihat arah di lambungnya. Tadi kok saya tidak melihat. Jadi kelanjutan dari lambung menuju ke usus itu seolah-olah, nah ini terputus di sambungan antara lambung ke usus. Namanya duodenum, usus kecil ya, usus halus. Jadi seolah-olah ada sumbatan salurannya menciut di lambung menuju usus. Ini kemungkinan kasus atresia duodenum atau ususnya tidak nyambung ke lambung. Jadi bayinya ini tidak bisa menelan, makanya air ketubannya itu ya bertambah terus. Sekarang kalau misalnya kita sedot air ketubannya, besok air ketubannya sudah banyak lagi. Ya, jadi kita anjurkan ibu ini segera melakukan cek genetika. Kita buktikan apakah ada suatu kelainan genetika seperti trisomi 21 atau trisomi 18. Masalahnya kita tidak bisa merubah apapun lagi. Ini sudah terjadi dan ini sudah 8 bulan ya. Jadi saya edukasi ibu, kalau kemungkinan nanti anaknya terakhir Down syndrome, ya kita sudah harus siap-siap ya. Ya, mengasuh kondisi yang butuh handicap dengan kapabilitas yang terganggu. Jadi ya, kecurigaannya ini air ketuban berlebihan karena suatu kondisi trisomi 21.